Tapi kembali lagi Prof, apa yang bikin Pak Habibie sebenarnya enggan untuk melanjutkan kandidasinya di pemilihan presiden 99? Dia merasa, meskipun beliau merasa legasi dan kinerjanya jauh dari kata buruk kan sebenarnya. Dia sukses. Dia sukses misalnya menurunkan inflasi, menurunkan harga dolar. Itu sejak minggu pertama dia jadi presiden. Dia ini kan biasa main palas di Eropa. Jadi dia udah tahu tuh. Nah, dia kasih tahu saya kan tata negara, nggak ngerti nih. Ya kan? Palas nggak ngerti tuh Bro. Dan itu baru minggu pertama dia jadi presiden. Nih nanti 3 bulan begini-begini. Ini ibarat pesawat. Nanti kita harus kendalikan begini, ujungnya nanti begini. Itu nanti sekian. Dia analisa begitu. Oh gitu Pak ya. Iya kan kita tata negara mana tahu ya aja kan. Tapi apa yang dia analisa minggu pertama itu begitu selesai berakhir bener. Dari 14.000 ke 7.600. Iya, semuanya bener. Nah, jadi memang orang ini betul-betul di masa krisis pas tepat sekali dia memimpin masa peralihan itu. Nah, tapi di ujungnya dia diperlakukan kayak begitu, dia sabar dan secara etika, ya kan, dia nggak bisa terima itu, ya sudah, dia ikhlas saja, silakan. Gitu. Meskipun secara aturan dia bisa lagi. Bisa, nggak ada masalah. Nggak boleh, nggak ada kaitan. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang politisi hantam aja Prof ya, kalau kemungkinan menangnya juga tinggi kan, meskipun ditolak pertanggungjawabannya kan. Karena tidak ada alternatif. Sebenarnya bukan sekarang. Kalau itu posisi Pak Habibie itu ada pada Amin Rais atau Akbar, ditabrak juga. Iya betul. Atau Pak Jokowi sekarang hantam lagi aja serius. Iya. Bang Zulfan nih, nah ini menarik Bang. Kita kembali ke peristiwa pidato pertanggungjawaban yang ditolak. Iya. Tadi Abang setuju apa enggak bahwa Pak Habibie ini sebenarnya presiden yang sukses memimpin Indonesia di masa krisis dan transisi ini Bang? Oh, kalau itunya kita setuju dong. Kan tadi sudah dijelaskan bagaimana kita begitu gelisah dengan dolar 14.000 lebih, tapi Habibie pelan-pelan sampai menjadi 7.600. Kan stabil lagi kan kita. Nah, disitulah kemudian pada masa Gus Dur Mega naik lagi, pelan-pelan gitu, karena kepercayaannya kan menurun. Kemudian kalau kita bicara demokrasi, Pak Habibie ini luar biasa menurut saya. Bayangkan Pak Bang Jimli masih ingat, saya itu dia lagi pidato saya interupsi. Betul nggak Pak? Di pidato pertanggungjawaban ini Pak? Iya. Saya interupsi dia dan dia kasih kesempatan saya bicara. Ya kan? Saya minta supaya Pak Habibie, Presiden, saya minta supaya TNI Polri, waktu itu Polri lah ya, dan ABRI, belum ada TNI waktu itu, makanya masih ABRI ya, ditarik dari Semanggi, jangan sampai ada penembakan mahasiswa, ya kan? Ya silakan, dia bilang, saya minta supaya saudara Pangdam, Kapolda, dan Panglima TNI waktu itu masih Wiranto, tarik semua pasukan dari ini. Langsung dituruti permintaan Bang Zulfan. Dan dalam sejarah di sidang MPR baru kali itu ada dialog kayak begitu. Interupsi ini Bang ya. Gara-gara dia nih. Iya, dulu mana berani pidato pertanggungjawaban Pak Harto ada interupsi. Tidak pernah. Gara-gara dia nih. Dia membuat sejarah juga ini. Nah, jadi maksud saya mau bilang apa? Bayangkan kalau bukan Habibie presidennya waktu itu. Pasti kan pertama saya begitu selesai sidang ditangkap dulu kan? Iya. Dan Pak Habibie itu rasional sekali. Jadi dia melihat Indonesia itu kayak pesawat. Pesawat terbang. Dan dia adalah kaptennya. Semua dia analisa. Misalnya untuk keamanan, dia bikin DPKSK. Di Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum. Dia ketua hariannya Wiranto sebagai menteri Menhankam, saya sekretaris. Jadi saya ini ada tambahan pekerjaan penegakan hukum, penegakan keamanan dan sistem hukum. Jadi kita terlibat, dia mengatur itu. Ini begini, demo ini harus dikendalikan. Hebat dia. Nah, jadi dari segi inflasi, dari segi ekonomi dia kendalikan, dari segi kepemiluan itu luar biasa loh itu. Jadi itu pertama kali KPU independen dibentuk dan semua partai masuk di dalamnya. Ketuanya Rudini.
Sehingga waktu sesudah pemilihan umum, perhitungan suara, mau dia ambil keputusan, cekcok. Semua partai ini beda-beda pendapat. Karena semua anggota KPU waktu itu. Ketua KPU semua. Iya. Nah, akibatnya mereka sepakat, ya sudah, Pak Rudi ini bawa ke pertemuan dengan presiden, menyerahkan kepada presiden untuk menetapkan hasilnya apa ini. Jadi yang memutuskan hasil bukan KPU, tapi presiden. Karena dispute di KPU. Antara partai ini berkelahi. Gitu kan. Nah, jadi itu dia dengan sabar, dengan tenang, dia kerjakan semua. Betul. Tapi ujungnya secara politik ini yang mungkin ya, anak-anak muda ini ini Prof, kurang nyambung. Ketika di sisi satu ada prestasi yang ditorehkan, di sisi lain secara politik justru mendapatkan cacian dan gempuran yang juga serius gitu Bang Zulfan. Bang Zulfan ini harus bertanggung jawab dan juga bercerita kepada kita. Ya ini kelompok oposisinya PDIP. Betul, dia nih jubirnya. Betul, Bro. Jadi gini, ini saya bacakan lanjut ya Bang, izin Bang. Ya. Hampir sejam Presiden Habibie menyampaikan pidato yang berisi keberhasilan Indonesia yang mampu entas dari keterpurukan ekonomi dan politik pasca tumbangnya Soeharto, tapi tak sekalipun aplaus tepuk tangan menyambut pidatonya. Justru berulang kali pidatonya diinterupsi oleh suara gaduh dan teriakan cerita yang tak sekalipun ditegur oleh pimpinan sidang. Sementara anggota yang tak gaduh dan berteriak lebih memilih lelap dan tertidur. Puncaknya ketika pada 20 Oktober palu sidang yang diketok Amin Rais menyatakan Habibie secara bulat ditolak pertanggungjawabannya sebagai presiden. Ya. Apa yang terjadi itu Bang? Waktu itu secara politik supaya kita bisa belajar. Ternyata kalau kita kerja baik itu belum tentu orang juga dapat rapot bagus gitu, Prof. Ini kan anomali, Prof, dalam politik kita dan ini jarang dibahas. Apa yang terjadi, Bang? Kalau dalam diskusi-diskusi, termasuk saya dengan Gus Dur, ya kan, dengan Megawati, ini kan ketidaksenangan kepada Habibie itu kan sebelum dia jadi presiden. Itu kan ketika jadi terlahirnya Ijmi ya. Itu kok ini ada satu kekuatan Islam yang terorganisir dengan baik. Ini tapi kan isu kan macam-macam. Padahal kan Habibie ini kan itu dekat-dekat sekuler juga. Kebetulan Pak Harto percaya dia untuk jadi ketua umum Ijmi. Dan dia dipilih kan oleh kaum intelektual cendekiawan Muslim gitu loh. Karena tidak ada alternatif lain. Siapa waktu itu seorang tokoh Islam yang ada dalam pemerintahan yang sekali Habibie. Oh, karena ini bicara orang tokoh Islam di lingkaran terdekatnya Pak Harto ini ya, Bang ya. Ada yang kan tentara-tentara aja kan sama. Tapi kan begini, kalau Bang Jimli kan memang sudah di dalam. Orang-orang juga yang di luar, orang cendekiawan Muslim yang ada di luar lingkaran Pak Harto juga, itu kan semuanya mendekat. Contoh Adi Sasono. Mas Adi ini kan paling banyak kritik Pak Harto. Ya kan, bersama Sri Tua Arif dan macam-macam. Tapi kan ketika Pak Habibie menjadi ketua umum Ijmi, dia menjadi sekjen ya Pak? Iya. Gitu loh. Artinya kan bahkan sekjen kedua dia. Pertama Wardiman. Habis itu kemudian dia menjadi salah satu ketua Golkar. Ya. Pak Adi Sasono ini misalnya. Walaupun akhirnya mendirikan partai sendiri ya. Nah jadi maksud saya apa? Bahwa memang ketidaksenangan kepada Pak Habibie, saya kan sering sama Gus Dur, sering juga kita forum demokrasi, saya diajak Gus Dur ya untuk hadir di gondang dia itu. Ya memang ketidaksenangan kepada Pak Habibie itu sejak dia sebelum jadi presiden, sejak tahun 90 itulah. Nah ini kemudian kan, wah ini bahaya. Termasuk kan waktu itu begitu Pak Habibie 90-an itu menjadi ketua umum Ijmi, kemudian ditambah lagi menjadi wakil presiden. Nih, terus terang kelompok TNI yang berada di bawah Benny Murdani kan gak suka. Nah, ini juga membangun kekuatan sendiri nih. Iya. Kompleks. Ada Pak Hendro, ada Pak Agung, sehingga lahirlah yang namanya Megawati menjadi ketua umum PDI yang rusuh di Sukalilo itu. Meskipun lucunya kalau kita lihat, nanti Prof Jimli bisa tambahkan, Jenderal Sintong Panjaitan jadi orang ring satunya Pak Habibie. Bukan begitu Prof ya? Iya. Orang yang sangat pelindung Habibie betul dia. Benis Boy. Salah satu Benis Boy paling senior. Nanti diceritakan sesi itu Prof.